Tuhan dari Bapak Pendeta Tambunan. Monggo Pak Tambunan. Baik, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Puji syukur kita boleh bertemu di dalam acara Zoom meeting ini. Terima kasih Pak Cahyo, Pak Agus, Pak Parlin, dan semua yang ikut ya. Terima kasih juga dari luar pulau ya dan daerah yang lain. Baik, mari kita lihat kertas kita atau memang PowerPoint ya. Baik, keselamatan dan jaminannya ya. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu terjemahan baru. Kalau terjemahan lama memang katakan aku tidak malu mengaku Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Baik. Arti kata keselamatan adalah keadaan selamat, terhindar dari bahaya, aman. Yang termasuk pada keselamatan adalah kelepasan, kebebasan, keamanan, terpelihara, kesembuhan. Keselamatan dalam Alkitab meliputi penebusan, pembenaran, anugerah, pengampunan, penyucian, pendamaian, kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi selamat itu, orang yang selamat itu juga adalah orang yang ditebus, orang yang dibenarkan, orang yang menerima anugerah, orang yang diampuni, orang yang disucikan darah Kristus, orang yang berdamai dengan Allah, orang yang dosanya ditutupi, dan orang yang selamat itu memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Secara tensis, saudara-saudara, secara pembagian waktu ya, keselamatan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orang Kristen. Jadi kalau disebut orang Kristen ini orang yang sudah lahir baru ya. Orang Kristen telah diselamatkan dari hukuman dosanya. Banyak ayat di sini, tetapi saya kutip aja ya. Ayat yang terkenal dari Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Atau Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi saudara-saudara, dari segi pembagian waktu, orang Kristen telah diselamatkan dari hukuman dosanya ya. Jadi ini ada kata telah, itu past tense ya. Jadi kalau waktu saya tanggal 26 Oktober tahun 71 bertobat menerima Tuhan Yesus, percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Jadi hukuman dosa saya sudah ditanggung Kristus. Jadi saya telah diselamatkan dari hukuman dosa saya. Jadi save from penalty of sin. Yang kedua, saudara-saudara, orang Kristen sedang diselamatkan dari kebiasaan dan kuasa dosa. Iya. Jadi ada Roma 6:14, Roma 8 ayat 2, dan seterusnya.
Dari Galatia 2 ayat 19-20 saya kutip ya. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau secara tense di sini, ini present, jadi sekarang. Berarti kan kata sedang. Orang Kristen sedang diselamatkan dari kebiasaan dan kuasa dosa. Itu masa kini, sekarang ini. 26 Oktober tahun 71, saya diselamatkan dari hukuman dosa. Sekarang ini Tuhan masih izinkan saya hidup. Saya sedang diselamatkan dari kebiasaan dan kuasa dosa. Kuasa dosa. Boleh saya tidak berdosa sekarang. Jadi selamat dari kebiasaan dan dari kuasa dosa. Saya tidak baca semua ayat ini ya, karena memang agak panjang dan boleh buka sendiri ya. Dan yang ketiga, orang Kristen akan diselamatkan, ini akan diselamatkan dari kehadiran dosa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjemput orang-orang percaya. Ya. Jadi kapan kita total tidak berdosa? Ketika kita dijemput Tuhan Yesus. Ketika kita sudah meninggal ya. Jadi itu future, itu kan yang akan datang, Tuhan Yesus datang. Jadi keselamatan kita, orang Kristen terdiri dari 3 bagian. Ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita selamat dari hukuman dosa kita. Kemudian masa kini, setelah kita selamatkan, kita tidak langsung meninggal ya. Masih dikasih kesempatan untuk hidup. Jadi ketika kita masih hidup, kita sedang diselamatkan dari kebiasaan dan kuasa dosa. Itu masa kini. Kemudian nanti total kita tidak berdosa lagi ya, setelah Tuhan Yesus menjemput kita. Jadi ada penalty of sin, save from penalty of sin, save from habit of sin, dan save from presence of sin ya. Jadi masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Keselamatan adalah anugerah atau kasih karunia Allah. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Dalam Roma 3:24 kita yang dibenarkan ya. Ya, kita dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus, dan itu secara cuma-cuma ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan kita itu adalah hadiah dari Allah. Itu karunia dari Allah, gift of God ya. Jadi itu hadiah dari Allah. Urutan yang benar saudara-saudara, pertama-tama kita harus selamat dulu, baru sesudah itu kita berbuat yang baik. Efesus 2, 8, 9, 10 saya kutip ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita itu anugerah yang kita respons, kita terima dengan iman. Tapi perhatikan ayat 10-nya itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk, ada kata untuk di situ. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Ya, di dalam Titus 3 ayat 5, kita diselamatkan itu karena rahmat Tuhan. Di dalam Titus 3 ayat 8, kita yang sudah percaya disuruh supaya kita rajin berbuat baik. Jadi di dalam kekristenan ajaran Alkitab seperti itu Pak Ibu. Jadi selamat dulu, baru kita berbuat baik.
Ya, berbeda dengan keyakinan yang lain ya. Yang lain itu berusaha berbuat baik, mudah-mudahan selamat ya. Tapi kalau di dalam ajaran Alkitab ya, jadi percaya mengimani Yesus Kristus dulu, jadi selamat dulu, baru kita berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik setelah diselamatkan Tuhan, Tuhan memang memperhitungkan itu nanti menjadi pahala bagi kita. Keselamatan itu bukan pahala, tapi itu memang anugerah yang kita terima dengan iman kita. Jadi itu bagian yang halaman pertama dulu, Pak ya. Baik, halaman berikutnya karena memang bahannya agak lumayan, jadi saya relatif agak cepat ya. Dari halaman yang kedua, sebentar saya lihat ya. Bagaimana? Oh tidak, ini kan bahannya yang ditunjukin. Iya. Apa yang terjadi ketika saya diselamatkan dan bagaimana hubungan saya dengan Allah? Apa yang terjadi ketika saya diselamatkan dan bagaimana hubungan saya dengan Allah? Keputusan seseorang untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi adalah keputusan terbesar, keputusan terhebat dalam kehidupan seseorang. Keputusan yang diambil berdampak kepada hubungan dengan Allah. Hanya ada dua jenis keluarga di dunia ini secara rohani. A, keluarga iblis. Ini bukan 1 Yohanes 8 ya, tapi ini Yohanes 8. Tolong dihapus angka satunya itu ya. Ya, ini Injil Yohanes ya. Nggak ada 1 Yohanes pasal 8. Ini salah ketik ya. Yohanes 8 ayat 44 ya. Di situ memang Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Ya, dia pendusta, bapak segala dusta ya. Jadi iblislah yang menjadi bapamu. Lihat juga Yohanes 8 ayat 38. Seseorang menjadi anggota keluarga melalui kelahiran jasmani. Kita keturunan Adam. Kejadian 5 ayat 3 menunjukkan bahwa kita sebagai keturunan Adam segambar dengan Adam. Orang yang jatuh ke dalam dosa. Kita mewarisi sifat berdosanya Adam. Kita tidak mewarisi dosanya si Adam ya. Tapi kita mewarisi sifat berdosa Adam ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi ayat tersebut juga menyatakan bahwa akibat dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23a ya. Sebab upah dosa ialah maut. Maut ini ada maut rohani, ada maut jasmani. Jadi bisa dimaksudkan bahwa upah dosa itu ialah maut, itu neraka ya. 1 Korintus 15 ayat 22 itu memang pasal terkenal dengan kebangkitan ya. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Nah, manusia yang dimaksud adalah Adam. Ya. Jadi dari judul di atas ini kita melihat ada dua jenis keluarga di dunia ini secara rohani. Secara rohani ya. Ya, keluarga iblis dan bagian B-nya keluarga Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya baca ayat 13-nya ya, karena saya sudah lupa ya. Yohanes 1 ayat yang ke-13 ya. Atau baiknya saya baca dari 11 dan 12.
Dan Bapak Ibu boleh juga lihat di Alkitabnya ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ya. Jadi kalau sudah dilahirkan dari Allah itu kelahiran secara rohani, dia masuk dalam keluarga Allah. Dari Yohanes pasal yang ketiga itu dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus ya, orang Farisi ya. Saya baca ayat 3, 5 sampai 8 ya. Saya baca ayat 3-nya, Yesus menjawab. Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, bahasa Inggrisnya itu born again ya, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, kita sudah baca ayatnya. Jadi harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita lihat apa arti air di dalam Yohanes pasal 3 tadi ya, dilahirkan dari air dan roh ya. Itu bukan air ketuban ya. Dan itu juga bukan air baptisan. 1 Petrus 1 ayat 23. Tolong yang ada Alkitabnya juga ya. Dibuka 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya baca ulang. Karena kamu telah dilahirkan kembali, born again ya, reborn. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu kan yang dari ayah kita ke ibu kita. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Apa itu? Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, jadi Alkitab, penafsir Alkitab. Jadi air di situ bukan air baptisan, bukan air ketuban, ya, tetapi firman Allah. Kita ke B yang ketiga, saudara-saudara. Kelahiran baru ini menjadikan seseorang menjadi anggota keluarga Allah. Karena dia sudah menjadi anak Allah. Ya, karena dia sudah menjadi anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Ya. Galatia 3 ayatnya yang ke-26. Ya. Demikian saya bacakan untuk itu. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Bukan karena dibaptis ya. Bukan karena beragama. Bukan karena ikut upacara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang keempat.
Sebagai akibat dilahirkan kembali, saudara mewarisi sifat-sifat Allah, divine nature ya, dan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yang percaya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya Tuhan Yesus ya, ia beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3:16 itu terkenal ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. C 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Atau saya kutip dari ayat 11 ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Tuhan Yesus, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Ya. Sekarang kita masuk ke 2 Romawi. Di sini. Menjadi anggota keluarga Allah memisahkan kita atau saudara dari keluarga iblis. A. Tubuh saudara, tubuh kita sekarang tempat tinggal atau bait Roh Kudus. Ayat terkenal juga ini ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita sekarang setelah kita diselamatkan Tuhan Yesus, itu menjadi bait, menjadi rumah, menjadi tempat tinggal Roh Kudus. 2 Korintus 6, 14-18 menyuruh kita sebagai orang percaya agar kita tidak berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Di situ dikatakan tidak ada keseimbangan antara Kristus dengan Belial ya. Orang percaya dengan orang tidak percaya. Terang dengan gelap tidak bisa ya. C 2 Korintus 5 17-18 kehidupan baru kita seperti dinyatakan dalam ayat-ayat ini. Sudah jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Iya, jadi menjadi anggota keluarga Allah itu terpisah kita dari keluarga iblis ya. Bukan berarti yang belum selamat itu kita tidak boleh dekat untuk penginjilan ya. Tapi kita maksudnya berbeda gitu ya. Masuk kita ke halaman yang ketiga saudara-saudara. Dan kalau lihat di layar itu ada ayat-ayat ya silakan langsung dilihat ya, dibaca ya. Sebagai anak Allah kita menjadi anggota keluarga Allah. Dia atau Allah adalah Bapa kita dan kita anaknya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun memang dikatakan di situ anak-anakku ya. Supaya kamu jangan buat dosa. Namun kita mempunyai pengantara dalam bahasa Inggrisnya itu memang advokat ya. Terjemahan lama itu pembela ya. Terjemahan baru sekarang itu memang pengantara. Ya, jadi ada yang mengantara kita, ada yang membela kita. Itu Yesus Kristus karena kita anaknya dan Allah itu Bapa kita. Sekarang bagian B. Sekarang setelah kita diselamatkan, Allah tidak memandang kita sebagai pendosa atau orang sesat, tetapi sebagai anaknya. Saudara-saudara C, hubungan ini adalah gambaran seperti hubungan ayah dengan anak secara jasmani di dunia ini. Ayah yang baik atau bapak yang baik
mengasihi dan memelihara anak-anaknya. 1 Petrus 5:7. Jadi kalau Allah itu sudah jadi Bapa kita karena kita anaknya, kita dikasihi, kita dipelihara. Bapa yang baik melindungi anak-anaknya. Bapak kita yang baik secara jasmani melindungi kita. Bapak kita yang di surga secara rohani juga melindungi kita anak-anaknya. Bapak yang baik memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Filipi 4 ayat 19 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak yang baik membimbing dan mengajari anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 26 itu ya. Ya, bahwa itu melalui Roh Kudus ya, kita dibimbing, kita diajari. Bapak yang baik menolong anak-anaknya. Mazmur 46 ayat yang kedua. Bapak yang baik tidak akan menyakiti hati anak-anaknya. Kolose 3 ayat 21. Bapak yang baik mendisiplin atau menghajar anak-anaknya. Ayat terkenal juga ini ya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 ya. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Jadi bapak kita mengasihi kita, kita dihajar ketika kita keluar jalur ya. Bapak yang baik memberi makan anak-anaknya. Ya. Jadi Matius 4 ayat 4 terkenal, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. 9, bapak yang baik mempunyai rencana bagi anak-anaknya. Ayat terkenal juga Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, Allah memilih dan menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya ya. Iya, jadi Bapa yang baik itu mempunyai rencana yang baik bagi kita anak-anak. D, Bapa yang baik tidak akan pernah melukai anak-anaknya atau menyakiti anak-anaknya. Dia hanya akan mengizinkan penderitaan atau kesulitan yang akan membuat kita bertumbuh kuat menuju kedewasaan ya. Demikian juga Bapa yang di surga mengizinkan atau membiarkan kita mengalami penderitaan, kesulitan supaya kita kuat. Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan cara Allah itu sempurna. Mari buka sebentar Matius 7 ayat yang ke-11 ya. Itu memang konteks berdoa tetapi juga ada singgung situ mengenai Bapa kita. Matius pasal 7, sebaiknya saya baca mulai ayatnya yang ke 9 ya. 8, 9, 10, 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, kita masuk ke 4 Romawi. Kita tidak kehilangan sifat atau natur jasmani kita pada waktu kita dilahirkan secara rohani. Ini karena kita masih hidup secara jasmania ya. Kita mempunyai 2 sifat, natures ya. Pertama, sifat manusia lama. Itu ada nafsu daging, ada nafsu dosa di dalam tubuh kita ya. Galatia 5, 16 sampai dengan 25 ya. Ada keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh ya.
Sifat manusia baru itu rohani, sempurna ya. Jadi menurunkan gambar Allah di dalam diri kita. C. Kedua sifat ini ada dalam kehidupan kita. Yang mana yang kita kasih makan, yang mana yang kita turuti, ikuti, itulah yang akan menguasai kita. Ya, jadi kalau kita layani kedagingan kita, ia akan melahirkan dosa ya. Kolose 3, 5-10 ada manusia lama dan ada manusia baru. Ya. 2 Korintus 4 ayat 14-18. Ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Jadi saudara-saudara, setelah kita terima Yesus Kristus, setelah kita diselamatkan di dalam kasih karunia Allah ya, kita masih mempunyai tubuh. Ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada nafsu. Nafsu dosa ya. Jadi setelah kita menerima Kristus, kita masih tetap mempunyai sifat lama dan sifat baru. Kedua sifat ini ada dalam kehidupan kita. Jadi terserah kita mau kasih makan atau melayani keinginan daging kita atau keinginan roh ya. Ya. Sekarang pertanyaan mendasar. Apakah saya masih berbuat dosa setelah saya selamat? Apakah saya masih berbuat dosa setelah saya selamat? Iya, masih pernah berbuat dosa. Ya. Karena kita masih punya sifat lama, sifat dosa di dalam tubuh kita. Saya ajak kita melihat Roma pasal yang ke-7 ya. Roma pasal yang ke-7 memang ini kesaksian dari Rasul Paulus ya. Roma pasalnya yang ke-7. Ayatnya ya, ayat yang 21-25 ya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya baca 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari apa? Dari tubuh maut ini. Jawabannya dari ayat 25. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di dalam tubuh ini saudara-saudara, memang jiwa roh kita diselamatkan, tapi tubuh kita masih ada nafsu dosa itu. Itu berlawanan memang. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya lanjutkan saudara-saudara dari B. Apakah akibat dosa tersebut, dosa orang sudah jadi Kristen ya, apa akibat dosa tersebut terhadap hubungan kita dengan Allah? Allah tidak mengusir kita dari keluarganya. Allah tidak kick out kita dari keluarganya. Ya. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan akan mendisiplin kita. Itu Ibrani 12 ayat 5-11 ya. Hubungan kita terganggu
Kita memang dipukul, dihajar, tapi status kita tetap anak. Hubungan kita memang terganggu ya. Jadi kalau kita sesudah orang Kristen berubah dosa, ya tidak cepat-cepat minta ampun, memang kita dihajar ya. Kita didisiplin, tentu dengan tujuan yang positif ya, supaya kita hidup kudus dan benar untuk menikmati damai. Itu dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Apa yang kita harus lakukan ketika kita jatuh dosa? Nomor 1, mengakui dosa-dosa tersebut kepada Allah dan percaya bahwa darah Yesus Kristus menyucikan kita. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengaku segala, kita diampuni segala dan disucikan segala ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, kita berdosa, kita mengakui ya dosa-dosa kita dan percaya bahwa darah Yesus Kristus berkuasa menyucikan kita. Amsal 28 ayat 13. Ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan jatuh dosa, kita perlu cepat-cepat mengaku dosa itu. Jangan menyembunyikannya ya. Dan percaya bahwa darah Kristus berkuasa menyucikan kita. Yang kedua, bertobat atau berbalik dari dosa tersebut ya. Dan memohon kepada Allah untuk memberikan kepada kita hati. Hati untuk membenci dosa. Sehingga kita dapat membalas ketidaktaatan kita dengan melakukan apa yang benar. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen? Kita berdosa, mengakui dosa kita bertobat. Ya, kita minta agar kita diberi hati, taat kepadanya, melakukan apa yang benar di pandangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau ayat-ayat mengenai jaminan keselamatan itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 28 ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun dapat merebut dari tanganku. Ayat 29 nah. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada dua tangan sebenarnya yang memegang kita. Tangan Yesus dan tangan Bapa ya. Itu sebabnya kita bernyanyi aman di tangan Yesus atau selamat di tangan Yesus. Ya. Dan Yohanes 5 ayat 24 kembali saya kutip ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi syaratnya kita lihat di situ memang mendengar firman Tuhan dan percaya. Ya. Langsung dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai, tidak pakai akan di situ, ia mempunyai hidup yang kekal. Kekal ya, selama-lamanya abadi. Dalam Roma 4 ayat 38 sampai 39 itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu dulu yang dapat saya sampaikan dan mungkin nanti saya sampaikan kepada kita satu pertanyaan ya. Mungkin kita diskusikan nanti ini. Tolong dicatat ya. Untuk kita diskusikan apa
Apakah yang membuat seseorang meragukan keselamatannya? Apakah yang membuat seseorang ragu-ragu terhadap keselamatan? Saya kira itu aja dulu. Kita masuk ke dalam acara tanya jawab ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya perhatian. Saya kembalikan kepada Pak Cahyo.